kami bertanya kepada Allah Maha yang akan memberikan waktu kurikulum apa saat digunakan saat ini sudah itu bagaimana penggunaan kurikulum tersebut. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan saat menggunakan kurikulum tersebut. Oke, saya jawab ya. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih atas kedatangan. Saya sebut tadi ada saya ya. Mahasiswa Universitas Negeri ke sekolah kami untuk melakukan mungkin dalam bentuk pengerjaan tugas ya, tugas kuliah untuk turun ke lapangan observasi mengenai pelaksanaan kurikulum. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya Sandi, nama lengkap saya Sandi Safwan, dipanggil Pak Sandi. Saya guru kelas 5. Nah, berbicara mengenai kurikulum yang berlaku, itu pastinya kita mengikuti dengan aturan-aturan nasional. Nah, untuk saat ini itu masih menggunakan kurikulum ke-13 yang mulai berlaku kalau nggak salah mulai tahun 2013 sampai sekarang. Nah, meskipun pada waktu dulu pelaksanaannya berjenjang, namun untuk sekarang apalagi di sekolah kami itu pelaksanaannya sudah full di semua sekolah, di semua kelas maksud kami. Jadi mulai kelas 1 sampai kelas 6 semua sudah menerapkan kurikulum ke-13. Nah, kemudian tadi pertanyaan selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan dan kekurangannya itu sebenarnya tergantung dari guru masing-masing, karena ini kalau berdasarkan pengalaman banyak guru menganggap bahwa kurikulum ini rumit ya, ada tingkat kerumitan tertentunya terutama ke tematiknya, penggunaan tematiknya. Ada juga yang menganggap bahwa ini mudah, guru mudah, apalagi kalau misalnya guru-guru yang kreatif, yang pintar memadukan kreativitasnya kan. Itu. Nah, kenapa saya katakan kurikulum ke-13 ini memiliki kelebihan serta kekurangan? Karena biasanya kita guru itu masih terbiasa dengan sistem pengajaran KTSP, sistem pengajaran yang bukan sistem pembelajaran yang per bidang studi begitu. Nah, itu menjadi kebiasaan yang susah diubah, apalagi misalnya kalau guru-guru yang lama yang sudah terbiasa mengajarkan bidang studi ini baru pindah lagi ke bidang studi ini akan merasa kesusahan ketika menerapkan kurikulum ke-13 yang sudah berdasarkan tematik. Nah, kalau kelebihannya menurut saya, kalau kelebihannya itu ke-13 ini mampu menjangkau kehidupan sehari-hari ya, lebih kepada tematik. Misalnya apa yang dia lakukan anak pada pagi hari itu kita giring ke pembelajaran. Biasanya kalau pembelajaran tematik itu lebih banyak ke aktivitas yang dilakukan kepada anak-anak. Cuma biasanya kekurangannya kedalaman materi tidak terlalu dalam untuk diajarkan karena susah untuk terlalu menyatukan antar disiplin ilmu. Kita kesusahan di situ. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaannya? Ya. Kendala-kendala penerapannya ya. Kendala-kendala penerapannya karena kan ke-13 itu dia temakan 5 mata pelajaran ya, 5 mata pelajaran. Ada IPA, ada IPS, Bahasa Indonesia, PPKN dan SBDP. Nah, kendala-kendalanya mungkin saya hanya bisa sampaikan begini. Dulu itu ketika SP itu mencoba dimasukkan matematika di kurikulum. Saya masih dapat waktu kuliah pada waktu itu dan ternyata kesusahan sehingga akhir-akhirnya matematika dikeluarkan. Begitu juga dengan PJOK. Dulu PJOK itu awal-awalnya juga dimasukkan di pembelajaran tematik. Jadi awal-awalnya itu ke-13 itu mengajarkan 7 bidang studi di dalamnya. Jadi kita berkolaborasi antara guru kelas dan guru bidang studi pada waktu itu. Nah, tapi karena lambat laun setelah dievaluasi ternyata susah, akhirnya matematika berdiri sendiri, PJOK berdiri sendiri. Nah, itu artinya kendalanya bahwa terlalu sulit untuk memadukan mungkin semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran. Sudah ya? Dengan besar ini
Oke. Makasih banyak, Pak. Ya.